Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Dina Sofiana sebagai mahasiswa S1 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Kali ini saya akan memaparkan sedikit terkait standar penanganan fisioterapi pada pasien COVID-19 sesuai dengan Surat Edaran IV Maret 2020. Nah, di sini ada surat dari Pengurus Pusat Ikatan Fisioterapi Indonesia atau disebut dengan IFI, yaitu Surat Nomor 9 garis miring SE garis miring PP IFI garis miring 3 garis miring 2020 perihal pelayanan fisioterapi pada saat pandemi COVID-19. Di sini berisi lampiran berupa pedoman pelayanan fisioterapi selama pandemi COVID-19. Disahkan di Jakarta 21 Maret 2020. Pandemi COVID-19 ini perkembangannya sangat pesat di seluruh Indonesia. Fisioterapis sebagai tenaga medis tentu menjadi rentan untuk terpapar, menjadi sakit, maupun menjadi pembawa virus COVID-19. Fisioterapis selaku tenaga kesehatan dalam kesehariannya di tempat praktek itu pasti melakukan kontak langsung dengan pasien. Maka perlu adanya perlindungan terhadap fisioterapis maupun terhadap pasiennya. Maka Ikatan Fisioterapi Indonesia membuatlah surat keputusan ini. Perlindungan atau penjagaan yang paling utama itu adalah menjaga kebersihan tangan. Cukup cuci tangan dan jaga jarak 1,5 sampai 2 meter dengan orang lain bila berada di area, yaitu area pasien seperti selasar, koridor, ruang tunggu pasien, dan ruang publik. Kemudian juga di area administrasi, baik administrasi di klinik, puskesmas, administrasi pada rawat jalan, rawat inap, yang tidak berkontak dengan pasien dalam pengawasan. Nah, untuk kebersihan tangan sendiri, itu kan merupakan hal yang penting bagi seluruh orang, baik itu tenaga medis, fisioterapis, juga pasien. Nah, untuk cuci tangan ini bisa dilakukan pada 5 momen, yaitu sebelum menyentuh pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik, dan sebelum membersihkan pasien, setelah melakukan tindakan aseptik, atau setelah terpapar cairan dari pasien, setelah menyentuh pasien, dan setelah menyentuh area dari pasien. Nah, untuk cuci tangan sendiri itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu bisa dengan menggunakan hand sanitizer atau dengan hand soap. Nah, untuk langkah-langkahnya itu ada 6 langkah. Yang pertama itu ada usap kedua telapak tangan. Kedua, gosok punggung tangan dan sela jari. Nah, itu dilakukan secara bergantian. 3, gosok telapak tangan dan jari, dilakukan bergantian juga. 4, gerakan mencuci kedua telapak tangan sambil digosok. 5, gerakan memutar pada ibu jari, itu juga dilakukan secara bergantian. Yang keenam, sapukan ujung-ujung jari di telapak tangan secara bergantian. Nah, bila menggunakan sabun, maka selanjutnya adalah bilas dengan air bersih, lalu gunakan towel kering pribadi atau menggunakan tisu untuk mengeringkannya. Nah, jika menggunakan hand sanitizer, maka cukup diangin-anginkan saja. Nah, pada masa pandemi seperti ini, selanjutnya itu tidak menyentuh hidung, mulut, dan wajah. Nah, sebagaimana kita mengetahui, penyebaran COVID-19 itu bisa melalui droplet. Maka sebaiknya tidak menyentuh area wajah, mulut, dan juga hidung kita. Nah, hal ini juga bisa dianjurkan kepada pasien. Nah, bila ada seorang fisioterapis yang bertugas di ruang isolasi binara, maka APD yang harus dikenakan setelah mencuci tangan itu adalah apron atau gaun atau cover al-jamsid, kemudian penutup kepala atau birgo. Selanjutnya itu ada sepatu yang tertutup atau boot, sepatu boot atau shoes cover. Selanjutnya gunakan juga kacamata. Nah, itu jika dikhawatirkan ada percikan dari cairan tubuh pasien. Kemudian juga gunakan visor, gunakan sarung tangan atau handscoon,
Nah, itu dianjurkan untuk dilepas segera setelah melakukan tindakan kepada pasien. Selanjutnya menggunakan masker N9. Yang terakhir yaitu gunakan juga sarung tangan luar. Bagaimana jika pasien yang kita datangi itu atau fisioterapis datangi itu lebih dari satu pasien, maka sarung tangan, masker bedah, gown itu dilapis sesuai dengan jumlah pasien. Jadi ketika selesai menangani satu pasien, maka gown, masker, dan sarung tangannya itu bisa langsung dibuang. Lalu bagaimana jika ada fisioterapis yang bertugas di HCU atau ICU atau PICU atau NICU atau juga ruang intensif, maka APD-nya juga berbeda. Yang digunakan setelah mencuci tangan itu adalah apron atau gown, penutup kepala atau head cover atau juga bergo, kemudian sepatu tertutup atau shoes cover, kemudian juga tetap menggunakan kacamata itu untuk menghindari adanya percikan cairan dari pasien. Kemudian ada sarung tangan atau handscoon, itu juga harus dilepas segera setelah melakukan tindakan. Yang terakhir itu ada masker bedah. Poin selanjutnya itu ada disinfeksi peralatan. Nah, untuk disinfeksi peralatan ini menjadi penting untuk melepas rantai COVID-19. Dilakukan ekstra disinfeksi alat lebih dari standar biasanya. Untuk waktu disinfeksinya itu bila perlu, maka bisa dilakukan setiap hari selesai jam praktek. Untuk disinfeksi peralatan itu bisa menggunakan alkohol 70% untuk permukaan luar alat, kecuali pada bagian dalam aerosol, misal tempat obat atau selang. Nah, itu perlu direndam dengan cairan disinfektan, kemudian bilas dan keringkan sesuai dengan aturan PPI. Kemudian juga pisahkan antara sampah infeksius dan non-infeksius. Lakukan pembuangan sampah seperti aturan sanitarian. Dan juga jangan lupa untuk selalu mengelap meja, kursi, gagang pintu, dan bed yang udah dilapisi perlak itu dengan alkohol 70%. Bila perlu juga itu bisa ganti seluruh linen bed setiap selesai praktek. Untuk poin terakhir itu ada perlindungan lainnya, yaitu kita harus memastikan ketersediaan sabun cuci tangan dan tisu di wastafel. Kemudian juga tempelkan leaflet 5 momen mencuci tangan dan 6 langkah mencuci tangan. Ini sebagai edukasi kepada pasien yang belum mengetahui bagaimana sih langkah cuci tangan yang baik atau momen apa aja yang mengharuskan kita mencuci tangan. Ini juga sebagai pengingat kepada seluruh tenaga medis. Kemudian juga jangan lupa sediakan cairan hand sanitizer di tempat-tempat yang strategis, seperti di setiap bed terapi atau di dekat alat terapi, pintu keluar klinik, dan juga meja periksa. Selanjutnya, selalu lakukan kebersihan tangan setelah periksa. Selanjutnya, lakukan kebersihan tangan setelah memeriksa pasien dan setelah melakukan penanganan kepada pasien. Setelah selesai praktek, fisioterapis dianjurkan untuk mandi dan keramas setibanya di rumah. Kemudian, dianjurkan juga pasien untuk cuci tangan setelah terapi itu bila perlu, serta minta pasien untuk mandi setelah pulang atau setelah sampai di rumah. Nah, sarankan juga kepada pasien untuk melakukan latihan di rumah, sehingga tidak perlu untuk sering-sering datang ke klinik atau ke fisioterapi di masa pandemi COVID-19. Nah, juga utamakan anjuran social distancing dan berdiam diri di rumah. Yang terakhir, sebagai acuan latihan dapat diberikan dalam bentuk brosur, leaflet, gambar-gambar, video yang instruksinya mudah untuk diikuti dan dilakukan, serta dianggap latihan ringan tanpa menimbulkan efek nyeri atau efek lainnya. Baik, itu sekian untuk sedikit pemaparan tentang praktek fisioterapi pada pasien COVID-19 di masa pandemi.